Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibul zamal amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, kelihatannya obrolan kita tentang budaya Sunda ini berlanjut. Jadi kan biasa, kalau lagi tahu sedikit itu biasalah cuek aja. Tapi kalau sudah agak tahu dalam itu malah makin penasaran. Dalemin katanya, di jeroan gitu ya orang Sunda bilang. Nah, sekarang yang ingin ditanyakan itu kembali ingin dipadatkan. Salah kalau memang budaya Sunda kata Aki itu tidak itu karena kita sendiri. Iya. Jadi kembali lagi kepada pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi artinya bahwa segala sesuatu itu tumbuh dari diri sendiri. Ratu tara ngahukum, pamarentah tara nyiksa, nagara tara memaksa. Tapi alhamdulillah bahwa dengan adanya YouTube atau media sosial yang begitu gencar, ya Sunda juga terangkat kembali karena kita sering memperlihatkan budaya-budaya di YouTube ya. Itu apalagi sekarang dengan adanya terpilihnya Pak Deddy Mulyadi sebagai gubernur. Kelihatannya budaya Sunda semakin semarak kembali. Bahkan menurut rencana beliau, ciri-ciri atau khas-khas budaya itu harus nempel pada kehidupan, pada pembangunan. Misalnya seperti di Purwakarta itu kan ada khas gapura, itu gapura yang di Purwakarta dengan aksara Sunda dan lain sebagainya. Itu bagus lah. Jadi mudah-mudahan ini semua di mana-mana ya, bukan hanya sekedar Jawa Barat, tapi budaya Indonesia ini yang terdiri daripada budaya-budaya daerah akan semakin semarak lagi dan disegani oleh orang lain gitu ya. Aki melihat kenapa sekarang dulu ada di Mekah kan, di Masjidil Haram itu ada genting. Genting itu katanya adalah ciri khas dari Indonesia ya, genting. Tapi sekarang nggak ada kayaknya, setelah dirombak itu Aki nggak melihat lagi. Itu dulu ya. Baik, Kang Tatang masih bertanya. Itu Kang Dede Rusyono juga sudah bicara, tapi Aki minta lebih tidak ke teori, tapi minta ke apa yang terjadi di daerah. Karena di dalam bahasa Sunda itu ada bahasa puseur, ada bahasa wewengkon. Bahasa puseur itu adalah bahasa yang dipakai oleh semua yang biasanya berasal dari daerah Priangan. Sedangkan bahasa wewengkon bahasa daerahnya masing-masing. Pertanyaan berikutnya adalah mohon dijelaskan lebih dalam tentang benar. Karena kita kan benar cek pribadi, benar cek umum, benar cek hukum sudah kita bahas. Nah, jadi yang disebut benar itu apa? Benar, cina ya. Terus bebeneran, terus lagi yang disebut dengan kabeneran. Nah, setelah kabeneran, benar kabalinger. Oh, ini tidak ada benar kabalinger itu ya. Nah, ada juga adalah pinter kabalinger, bodoh katotoloyo, jeung bodoh alewoh. Itu yang akan kita bahas pada malam ini. Yang pertama adalah benar. Kalau benar itu benar. Benar itu sudah mutlak. Yaitu sudah memenuhi ketentuan benar cek pribadi, benar cek umum, dan benar cek hukum. Benarnya cek hukum. Tapi hukumnya harus totalitas yang dipakai oleh masyarakat dan pemerintah. Pak Sunaryo menyebutkan bahwa Pak Sunarto menyebutkan bahwa loto dan nalo itu adalah ada hukumnya. Jadi ada hukumnya dari negara, ada perdanya, ada undang-undangnya lah semacam itu. Betul kalau memang hanya dilihat dari segi pemerintahan. Tapi kita tetap bahwa benar itu utiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum bagi orang Islam. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjut ke benar. Sudah. Bebeneran itu benar cek pribadi, belum tentu menurut orang lain. Kelompok ini merasa benar, orang ini merasa benar, tapi orang lain juga merasa benar ya. Seperti sekarang kan ada ini situasi nih ya. Kenapa? Ada yang merasa benar karena dia sudah mendapat izin hak guna bangunan atau HGB atau apa tentang pagar yang ada di Tangerang. Tapi
menurut itu kan sudah ada hukumnya, tapi menurut yang kelompok ini tidak, ini tidak, jadi ramai sekarang. Ya, alhamdulillah, itulah benar dan bebenaran. Nanti akan ketemu benar yang sejatinya. Itu bebenaran ya. Kemudian kebenaran. Nah ini bahasa yang kita latah pakai, padahal itu hati-hati, itu bisa akidah itu. Jadi kebenaran kebenaran itu harus diawali dengan alhamdulillah atau bersyukur. Kenapa? Karena kebenaran itu kan kebetulan. Padahal di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya adalah la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Nah, kalau selalu orang menyatakan aduh kebenaran berarti kita tidak percaya pada Allah. Itu dalamnya bahasa. Padahal maksud kita mah kebenaran itu atau kebetulan itu adalah rasa syukur. Kita misalnya ingin ketemu dengan seseorang, kebetulan tiba-tiba. Nah, alangkah baiknya kita bicarakan dengan alhamdulillah kebenaran. Nah, begitu ya. Tapi kalau kita menyebut kebenaran, itu berarti kita tidak percaya. Tidak percaya kepada takdir Allah. Itu bahaya. Nah, tapi mudah-mudahan kebenaran yang dibicarakan oleh kita itu adalah rasa syukur. Rasa syukur yang dipertemukan oleh Allah dalam satu saat yang tidak direncanakan. Karena memang Allah begitu. Sesuatu yang tidak direncanakan itu bisa terjadi. Oke? Si Aki Ongko nggak bahas bahasa Sunda tapi pakai oke nggak apa-apa ya. Ini sekarang ini tidak bisa murni sama sekali. Tapi kita tetap kendalikan ini. Kemudian ada yang benar kabalinger, tidak ada itu. Tidak ada. Benar kabalinger itu tidak ada. Ada juga pinter kabalinger. Artinya orangnya pinter, tapi aplikasi dari kepinterannya itu kepada hal-hal yang jelek. Dia merugikan, baik merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Itu pinter kabalinger. Menipu itu adalah pinter kabalinger. Copet itu pinter kabalinger. Ya, maling itu pinter kabalinger. Kenapa orang copet disebut pinter? Orang nipu disebut pintar. Kalau tidak pintar dia tidak bisa nipu. Kalau tidak pintar mengambil barang dari kantong orang lain, dia tidak bisa nyopet. Dia itu orang pintar tapi kabalinger. Itu menurut falsafah Sunda. Kemudian apa yang disebut dengan bodoh alewo. Nah, kalau bodoh alewo, orang itu bodoh, tapi dia suka bertanya kepada orang-orang yang tahu dan manut. Setelah diberitahu itu, nah itu bodoh alewo. Jadi orang bodoh tapi bisa jadi pinter, terutama di dalam aplikasinya. Sekarang kan ya heboh ini Pak Dedi. Kenapa tukang sapu di testing P3K-nya harus dengan pengetahuan umum? Ya tidak tahu karena dia dengan pengetahuan akademis gitu. Banyak lah ya, banyak obrolan sekarang sudah mulai viral di sini. Memviralkan ini di sini. Memang tiap hari membuat YouTube-nya dan uangnya itu alhamdulillah menurut timnya beliau dan beliau itu adalah dibagikan lagi kepada hal-hal yang kepentingan masyarakat gitu ya. Nah itu bodoh alewo. Kalau bodoh katotoloyo, nah itu yang repot. Sudah bodoh tidak mau bertanya. Kan dalam bahasa Indonesianya adalah malu bertanya sesat di jalan. Itu kira-kira ya. Jadi ada yang disebut dengan bodoh alewo, ada yang disebut bodoh katotoloyo. Makanya di dalam rumusan Aki dengan teman-teman di pedalangan dulu, ada yang disebut orang cilaka itu. Nah ada yang 3, ada yang 4. Ini berbeda, namanya juga budaya. Grup Aki itu adalah jalma cilaka itu, manusia celaka itu karena bodoh, poho atau lupa, balanga atau tidak konsentrasi lah balanga itu ya. Dan yang 4 salah. Nah, grupnya Asep Sunandar itu nyebutnya bodoh, poho, balanga. Karena salah itu akibat daripada bodoh, poho dan balanga. Aki berargumentasi, orang copet itu tidak bodoh, tidak poho, tidak lupa, dan tidak balanga. Mungkin kalau pohonya itu poho terhadap kebenaran ya. Tapi bodoh, poho, dan balanga itu tidak ada di orang-orang penipu itu. Dia memang niatnya salah.
niatnya salah. Jadi grup Aki nyebut ada orang celaka itu karena bodoh poho balangah salah. Sedangkan grupnya Pak Asep Sunandar itu adalah bodoh poho balangah dan salah itu akibat daripada tiga itu. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang benar itu kan namanya juga budaya ya. Tapi mudah-mudahan budaya itu adalah usikna budi jeung daya. Kembali lagi ke situ. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.